Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekarang yang menjadi persoalannya begini, kamu pindah agama, kenapa? Ya. Kalau karena kamu merasa bahwa kamu menemukan sesuatu yang lebih baik pada agama itu, ya go ahead, itu keputusan Anda. Nggak jadi masalah. Tapi pertanyaannya, adakah kamu telah dengan serius dan sungguh-sungguh mengimani Kristus sebelumnya? 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Tapi aku hidup baik loh, brother. Kata orang yang hidupnya baik, Ya. hidupnya tidak melakukan, tidak zina, tidak mencuri, tidak membunuh, menghormati orang tua. Ya. Aku hidup baik. Sebetulnya apa yang salah dengan diriku? Ya. Yesus ya dia mati seperti itu ya. Masa dia menanggung dosaku? Ya. Ada nih, ini semacam refleksi kritis lah kepada orang-orang baik. Ya. Kan orang-orang baik akan tersinggung, brother, Ya. dengan hal ini. Ya. Kecuali orang pezina, mungkin pembunuh, pemerkosa, mendengarkan ini mungkin, oh iya. Tapi orang-orang baik gimana, brother? Ya, sebenarnya ada sebuah kalimat Tuhan Yesus yang menarik, aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Sebenarnya itu adalah sebuah bentuk kritik terhadap orang Farisi yang merasa diri benar. Iya. Sebenarnya tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Ya. Dan semua orang membutuhkan keselamatan. Makanya Roma 3:23 kan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu disadari oleh manusia, siapapun dia, terlepas bahkan ini, seandainya dia tidak melakukan perbuatan dosa, dia tetaplah orang berdosa. Karena telah mewarisi dosa warisan, yaitu Adam. Karena Adam telah berbuat dosa, semua orang itu ada dalam natur dosa dan di bawah bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut Ya, tanpa terkecuali. Ya. Jadi manusia tidak bisa melepaskan dirinya. Kan dari konsekuensi dosa itu, yaitu maut atau kebinasaan. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan hanya punya satu kepastian, yaitu binasa. Ya. Tapi dia dengan usaha apapun, dengan cara bagaimanapun, tidak mungkin bisa mengubah nasibnya. Nah, itulah esensi Injil. Even pun ada orang yang berkata, kita berbuat baik sebanyak mungkin. Nggak bisa. Karena pahala kita akan semakin banyak. Kalau kita bicara tentang perbuatan baik, seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa selamat? Perbuatan baik seperti apa yang bisa menyelamatkan? Misalnya jujurlah kita, dari waktu kita lahir sampai kita mati, lebih banyak mana perbuatan jahat atau perbuatan baik yang kita lakukan? Itu pertanyaan sulit. Kalau kita keselamatannya bergantung pada perbuatan kita menyadari bahwa perbuatan jahat kita lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Adakah di antara kita yang bisa selamat pada akhirnya? Adakah di antara kita yang mungkin bisa selamat? Nggak ada. Karena apa? Kalau kita bicara tentang jujur dan fair, tidak ada orang yang perbuatan baiknya selama dia hidup lebih banyak daripada perbuatan jahatnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan natur dosa, dosa warisan. Jadi kita semua adalah orang-orang yang benar kata Alkitab, semua kita adalah orang berdosa. Dan bukti bahwa kita adalah berdosa, nggak perlu pun kita diajari bagaimana cara berdosa, dengan sendirinya kita bisa berdosa. Iya, betul. Gitu loh. Jadi keselamatan itu adalah murni dengan kita menggantungkan diri kita pada Dia yang bisa menyelamatkan, pada Allah. Jadi itu adalah orang-orang sombong yang menganggap dirinya bisa selamat dengan kebaikannya. Gitu loh. Makanya keselamatan itu by the grace alone, hanya melalui anugerah semata, hanya dengan kita memandang dan bergantung kepada Allah. Ya. Lalu kemudian setelah kita diselamatkan, buah dari keselamatan kita itu berbuat baik ya. Nah, perlu kita pertegas. Memang kita bukan anti perbuatan baik. Kalau begitu orang Kristen enak banget dong. Cuma percaya Yesus doang masuk gampang surga. banget. Gampang banget. Tuh, keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang nggak mudah, mustahil. Makanya sampai Allah yang turun tangan untuk menyediakannya, karena mustahil, nggak bisa. Nah, tetapi apakah percaya Yesus itu menjadi sesuatu yang mudah? Nah, faktanya nggak banyak tuh orang yang mau percaya Yesus. Udah jelas-jelas jalan yang dikasih oleh Tuhan mudah untuk kita selamat dengan percaya kepada Dia. Faktanya belum semua juga, nggak semua juga yang percaya. Kan? Contoh, orang yang di sebelah Tuhan Yesus. Betul. Ingatlah akan aku. Lalu Tuhan Yesus memberikan garansi, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Terkesan mudah, tapi untuk mengambil keputusan percaya kepada Yesus, penjahat itu, untuk menggantungkan keselamatan kepada seorang yang tidak berdaya, yang mati gitu loh. Ini tidak berdaya, akan mampus, dia akan mati nih.
Kok bisa-bisanya dia mampu mempercayai orang yang seperti ini? Apakah itu sebuah keputusan yang mudah? Kalau faktanya seperti yang kita pikirkan, mudah kali ya selamat di dalam konteks kekristenan. Faktanya nggak semua orang dengan mudahnya percaya. Betul. Makanya anugerah Tuhanlah yang membuat kita pada akhirnya bisa percaya kepada Yesus. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, jadi janganlah kita merasa sombong. Apalagi kalau mau selamat dengan cara kita berbuat baik dengan usaha kita. Nggak ada itu. Makanya Efesus 2 ayat 8 kan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil pekerjaanmu. Karena kasih karunia Tuhan. Dan kita memang harus menyadari, bukan hanya keselamatan. Apapun dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan. Semuanya tentang kasih karunia Tuhan. Dan kita harus merenungkan kebenaran ini supaya tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada bermegah diri. Ayat 10-nya brother yang tadi yang kita kutip, bahwa kita diciptakan baru di dalam Dia dan untuk menghasilkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ayat 10 dari Efesus 2 ayat 8 ini. Kebangkitan berarti. Coba kita bahas kebangkitan. Tapi aku masih ada tapinya soal di kematian itu. Satu, ini berarti jawab cepat aja. Teori pingsan, kemudian teori tentang diserupakan, digantikan, Yesus digantikan. Apakah Yesus benar-benar mati? Jadi ada 4 nih pertanyaan, jawab cepat. 1, teori pingsan. 2, Yesus itu diserupakan, bukan Yesus yang disalibkan itu. Lalu apakah ada data historis atau data alternatif selain ada daripada Alkitab bahwa Yesus itu benar-benar mati? Bahwa atau dengan pertanyaan yang lebih nyeleneh lagi soal teologis, kok Allah mati? Kan katanya dia Tuhan, katanya dia Allah. Nggak mungkin lah Allah mati, tapi Yesus mati. Orang Kristen ini menyembah Allah yang mati. Jawab cepat aja, brother. Nanti sebelum kita ke kebangkitan. Ya, kalau kita mau jawab cepat begini. Sumber kita ketika berbicara tentang Yesus mati dan bangkit itu apa? Yang pertama kan Alkitab. Satu Alkitab, Yang kedua data historis. Nah, apakah ada data di luar Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit? Banyak. Gitu loh. Yang pertama kalau kita bicara tentang Alkitab, terbantahkan semua teori-teori tadi, brother. Karena begini, kalau menurut Alkitab, 4 Injil menyaksikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Nah, terus kalau kita bicara tentang Yesus yang bangkit, ada 4 bukti minimal ya berdasarkan Alkitab. Yang pertama, kubur kosong. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada banyak saksi. Ada 500 pasang mata menurut 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 8. Dan Paulus bahkan mengatakan bahwa dia paling terakhir, ya kan? Yesus menyatakan diri kepada dia sebagai manusia yang paling berdosa, katanya. Aku yang paling berdosa di antara mereka semua. Sekelas Paulus ya. Paulus menyadari dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Kenapa dia menganggap dirinya paling berdosa? Karena memang dia begitu brutal dan sangat kejam terhadap orang Kristen kepada pengikut Yesus. Nah, yang keempat ini salah satu argumentasi favorit saya, brother. Kalau kita bicara tentang bukti kebangkitan Yesus, yaitu para murid diubahkan. Siapa para murid sebelum Yesus bangkit dari kematian? Mereka pecundang, mereka pengkhianat. Mereka tercerai-berai, mereka meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap. Nah, pertanyaannya, apa alasan yang paling logis untuk menjawab mengapa para murid itu bisa mengalami perubahan yang radikal kalau bukan kebangkitan Yesus? Mereka dari pencundang, pengkhianat, lalu berubah menjadi pemberani, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain sampai mereka capek-capek mempertaruhkan nyawanya? Nah, jadi kalau bicara tentang jawaban singkat, itu jawaban singkat dari Alkitab nih, brother. Nah, kalau kita bicara tentang data historis, ada nggak tanpa Alkitab bisa nggak tetap kita buktikan Alkitab itu benar? Ada nggak data-datanya gitu loh? Nah, banyak sekali. Misalnya kita bicara tentang di luar Alkitab. Ini abad pertama loh, brother. Masih sumber awal. Sumber yang sangat dekat maksudnya dengan kejadian itu. Ada Talus, ada Phlegon, ada Josephus Flavius, ya, ada Pliny the Younger atau Plinius muda. Dan masih ada banyak lagi ya tokoh-tokoh lain yang mana mereka ini adalah abad pertama dan abad kedua yang mengkisahkan bukan Kristen, bukan pengikut Yesus. Dan berasal dari abad pertama, mereka menceritakan, mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus mati dan bangkit. Bagaimana mereka menceritakan para murid Yesus itu rela mati untuk Yesusnya yang bangkit. Bahkan Talus dan Phlegon itu menceritakan tentang keadaan cuaca pada waktu itu. Bagaimana kegelapan menyeliputi seputar peristiwa dari penyaliban Yesus waktu itu. Jadi
Ini adalah data-data awal yang Alkitab yang data historis suguhkan bagi setiap kita. Nah, kalau kita mau nyinggung ya agama tetangga kita yang suka menyerang kita dengan mengatakan bahwa mana datanya, justru kita tanya balik, mana data historismu? Apakah kamu punya data historis? Ya paling pada akhirnya kenapa mereka bilang diserupakan? Karena mereka merujuk kepada Injil Barnabas. Injil Barnabas. Iya. Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas bukan merujuk kepada Injil Barnabas sih, karena mereka kan abad ke-7. Injil Barnabas setelahnya. Yang mereka akui bahwa Injil Barnabas itu Injil asli. Padahal kalau kita bicara tentang Injil, itu kualifikasinya abad pertama. Barnabas itu nggak masuk kualifikasi abad pertama. Dan bukan Barnabas murid teman Paulus yang menuliskannya. Nah, jadi ya udahlah, suka-suka mereka lah. Ya kan, mereka mencoba untuk menilai kita, ya silakan saja, mengkritik kita silakan saja. Tetapi kan kalau kita mau jawab, kita punya jawaban yang sangat kuat, ya bisa dipertanggungjawabkan kok iman kita. Sorry, kenapa mereka takut kalau memang Yesus itu benar-benar bangkit, bro? Ya, implikasi teologisnya? Ya, maaf nih ya kitab suci mereka salah lah. Ya kalau sampai Yesus mati dan bangkit begini, brother. Maksudnya implikasi teologis lah kita suguhkan. Ya. Gini, kan kedua keyakinan ini itu kan punya kesimpulan yang berbeda terhadap satu peristiwa, yaitu kematian Yesus, Yesus disalibkan. Jadi yang satu mengakui bahwa Yesus tidak disalibkan, yang satu mengakui Yesus disalibkan. Kan nggak mungkin dalam waktu bersamaan dua-duanya benar. Nah, kalau mereka mengakui, berarti kita yang benar. Hukum kontradiksi. Ya, gitu, brother. Oke. Masuk ke soal kebangkitan, brother. Kita dalam mungkin saya tambah lagi, brother ya. Ada lagi terkait dengan data-data di luar Alkitab ya yang menyaksikan ya. Oh iya. Tadi kan saya sebut ada beberapa nama kan. Betul. Mara Barsarapion, Plinius Muda, Phlegon, Talus, banyak lah ya. Josephus Flavius dan masih banyak lagi. Itu abad 1, abad 2. Misalnya di luar Alkitab tapi Kristen ya. Oke. Ada nggak gitu loh. Misalnya gini, brother. Itu Yohanes murid Yesus. Itu memuridkan namanya Ignatius dan Polikarpus. Ignatius sama Polikarpus ini masih ketemu dengan Yohanes. Jadi data-data primer lah data primer ini. Dalam, makanya kuat sekali sebenarnya keyakinan kita ini. Jadi apa yang diajarkan oleh para rasul seperti Yohanes itu diajarkan turun-temurun. Gitu loh. Jadi sama persis gitu loh. Yang disampaikan oleh Ignatius dan Polikarpus sama persis. Lalu Ignatius, Polikarpus memuridkan seorang yang bernama siapa? Ignatius, Polikarpus, Irenaeus. Irenaeus memuridkan seorang yang bernama siapa? Hippolytus. Ini abad pertama dan kedua. Lalu Paulus mengajar Linus dan Clementia dari Roma. Jadi banyak sekali data-data kita. Jadi nggak ada ruang, pada akhirnya gini, brother, nggak ada ruang bagi kita sebenarnya untuk meragukan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Karena nggak ada ruang bagi kita untuk menyangkalinya. Makanya kesimpulan yang harus kita ambil adalah datang kepada Yesus untuk selamat. Ya, itu secara historis, brother. Iya. Mari kita bahas lebih deep, lebih tajam terkait secara spiritual. Namun lebih jauh, sebelum kita lebih jauh mendalam lagi, mungkin ada satu yang tertinggal terkait dengan peristiwa kebangkitan Kristus ini kan bisa dikatakan sebagai mujizat terbesar lah. Yes. Ada keunikan tersendiri. Ada di PB itu Lazarus mati, bangkit. Kemudian anak Yairus mati, bangkit. Tapi mereka mati lagi kan? Sementara Kristus, atau bisa dikatakan, sorry to say nih, tokoh-tokoh agama pada umumnya mati, nggak bangkit-bangkit. Tapi Kristus faktanya itu bangkit. Walaupun kemudian kita melihat cerita, ada satu narasi di dalam Alkitab, alim ulama, orang Farisi, dan membuat satu kabar bohong. Jaga itu kuburan, kalau enggak, atau buat satu narasi bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Gitu. Matius 27 ya. Jadi fakta historis ini kemudian bersiliweran lah, dan bahkan ada di teks Alkitab. Nah, mungkin satu yang menarik yang aku coba elaborasi ke brother adalah, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada gereja. Itu bisa brother perdalam. Iya, kan gini brother, itu kan terkait dengan implikasinya. Jadi yang kembali ke awal tadi, brother. Jadi riskan banget ya, sangat berisiko banget kalau sampai Yesus itu tidak bangkit. Ya udah sia-sia kepercayaan kita. Untuk apa kita percaya Yesus?
Iya. Itu sebenarnya hendak menunjukkan, menegaskan betapa luar biasanya pentingnya kebangkitan Yesus ini. Ya. Karena seluruh makna keberhargaan hidup kita itu bergantung pada Yesus yang bangkit. Bahkan keselamatan kita bergantung pada Yesus yang bangkit. Benar-benar kebinasaan yang ada kalau Yesus tidak bangkit. Jadi betapa kuatnya gitu loh. Alkitab meyakinkan kita bahwa dia bangkit dari kematian. Gitu betul. Kalau dia juga tidak bangkit, maka kita juga gugur percaya dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan kan? Ya, kan gini. Yesus waktu dia datang ke dunia dalam konteks inkarnasinya 2000 tahun yang lalu, dia kan memberitakan banyak sekali kebenaran. Ya. Menyampaikan ajaran dan lain sebagainya macamnya. Ya. Nah, semuanya itu terafirmasi benar kalau Yesus bangkit. Ya. Makanya tadi kita tekankan bahkan di awal, kalau seandainya Yesus tidak bangkit, berarti kan nggak layak dipercayai semuanya itu. Tapi dengan Yesus bangkit, tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan semua yang dia perkatakan, dia ajarkan, dan semua yang dia lakukan. Jadi, jalan untuk kita menerima semuanya itu adalah kebangkitannya. Jadi, begitu krusialnya nih, begitu luar biasa urgensitas dari kebangkitan Tuhan Yesus itu. Oke, sebelum lebih jauh, ada nggak bisa dikatakan root-nya kebangkitan Yesus ini di PL? Banyak sekali kan misalnya Mazmur pasal 16 ayat 10. Mazmur pasal 16 ayat 10 ini bicara tentang kebangkitannya. Lalu Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Tadi nanti berarti ingatin terkait dengan kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Ya, oke. Makanya tadi saya udah tanya ke brother kan, bahwa kalau kemudian kita nggak percaya kebangkitan Kristus, maka kita menegasi kemesiasiasannya. Ya. Bahwa kita tuh jadi menolak dia itu yang ilahi gitu. Karena hanya yang ilahi lah yang bangkit. Mazmur 16 ayat 10. Tidak mungkin manusia biasa yang bangkit. Ya. Tapi gini bro, ada sedikit pertanyaan. Ini mungkin agak keluar sedikit. Waktu Yesus mati salib itu, ada satu fenomena di mana orang percaya bangkit dari kuburan. Ya. Itu apa maknanya, bro? Ya sebenarnya kan itu adalah buah kebangkitan Yesus yang pertama. Jadi di mana orang-orang saleh pada zaman itu bangkit. Iya, pada zaman itu bangkit. Ya. Jadi mereka adalah orang yang pertama mengecap dari kuasa kebangkitan Yesus. Ya. Jadi ada salah satu tafsiran seperti itu. Baik. Nah, ini masuk ke Mazmur pasal yang ke-16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi pada akhirnya Yesus bangkit dari kematian. Lalu Hosea 6 ayat 2 ini juga sama. Bahkan disinggung terkait dengan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita masuk kepada tadi kebangkitan Yesus itu membuktikan keilahiannya. Gini, sebelum masuk ke sana, brother bisa tolong elaborasi lebih jauh terkait dengan kebangkitan Kristus sebagai bukti keilahiannya itu. Mungkin nanti jangan sampai lupakan ini, brother. Apakah kita di generasi ini sudah benar-benar menghidupkan kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yes. Atau jangan-jangan kita selama ini tetap mati rohani, percaya tapi mati rohani, nggak ikut dalam spirit kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus ini juga sebagai prototipe bahwa kita nanti juga akan dibangkitkan kan, bersama dengan Kristus kan. Nanti Filipi 3 ayat yang ke-10. Nah, oke. Aku mau supaya 21 sorry. Menghangatkan itu dulu supaya aku nggak sampai lupa. Oke. Kebangkitan Kristus sebagai bukti keilahian. Apa yang unik dari kebangkitan Kristus membuktikan keilahiannya? Apa yang krusial di sana, Bro? Yang pertama kan ada gini, Bro. Mau saya bawa dulu sebentar sekilas aja. Ada yang memperdebatkan Yesus itu tidak Allah karena dia dibangkitkan. Karena yang membangkitkan dia adalah Bapaknya, bukan dia. Ya. Pertanyaannya dia membangkitkan atau dibangkitkan? Ya. Nah, sebelum ke situ nanti brother ingatin case itu ya. Oke. Nah, kebangkitan itu jelas membuktikan keilahiannya. Tapi Yesus bukan baru jadi Allah pada waktu dia bangkit atau pada waktu dia disalib. Jadi seluruh perjanjian baru itu mengafirmasi keilahian Yesus. Oh iya, ada juga pandangan seperti itu, brother. Iya. Bahwa ketika Yesus disalibkan, dia bangkit, barulah dia jadi Allah. Iya. Karena segala kuasa di bumi dan di sorga dikembalikan kepada dia. Ya, jadi kekuasaan itu sudah ada pada dirinya. Kayak Daniel pasal yang ke-7 ayat
13-14 ya. Dan bahkan yang paling terang dari semuanya, banyak ayat yang bisa kita pakai untuk membuktikannya. Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa Yesus itu adalah kekal adanya, pribadi yang berbeda dengan Bapa dan punya hakikat yang sama atau setara dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30 misalnya, aku dan Bapa adalah satu. Dan itu konteksnya jelas bicara tentang Yesus yang satu hakikat dengan Bapa, bukan hanya satu visi atau satu pengembalaan. Karena ayat 31 sampai 33 itu bicara tentang reaksi orang Yahudi pada waktu itu yang mau melempari Yesus dengan batu karena klaimnya aku dan Bapa adalah satu. Mereka tahu betul, maksudnya adalah sedang memandang dirinya sama hakikatnya dengan Bapa. Nah, jadi Yesus itu memang Allah. Bukan hanya pada waktu dia bangkit dari kematian, tetapi dengan dia bangkit dari kematian, itu mengafirmasi kebenaran bahwa dia adalah Allah. Karena maut tidak mungkin bisa mampu menguasai dia. Dan yang ada malah sebaliknya, Yesus menaklukkan kematian. Setelah kebangkitan Yesus, para rasul menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang ke 4 ayat 12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, menarik ketika Paulus menyampaikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 31. Paulus merangkum berita keselamatan dengan mengatakan demikian, brother. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Jadi para rasul dan Injil. Kisah Rasul berapa tadi, Bro? 16 ayat 31. Ayat 31. Boleh, Bro? Jadi para rasul ya, atau kitab atau Injil atau bahkan Yesus sendiri mengarahkan kita untuk selamat dengan percaya kepada dirinya. Jadi nggak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan, Yesus gitu loh. Bahkan kalimat Tuhan Yesus ego emi. Ada 7 pernyataan ego emi yang semuanya itu mengarahkan kita untuk memandang bahwa Yesus tidak mungkin hanya manusia biasa. Nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Dia pasti Tuhan. Klaim itu klaim-klaim keilahian dalam pengertian hanya Allah saja yang bisa punya klaim yang seperti itu. Ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes pasal yang ke-11, ya kan, ayat 25. Akulah gembala yang baik, sebuah pernyataan yang berangkat dari perjanjian lama. Itu Mazmur pasal 23. Itu adalah klaim-klaim yang hanya Allah yang bisa mengklaim atau mempertegaskan hal itu. Nah, ketika Yesus mengatakan hal itu, bagaimana mungkin kita memandang dia hanya sekedar manusia biasa? Nah, menariknya begini, brother. Lewat kematian Yesus, Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9. Pokok keselamatan. Pokok keselamatan. Maksudnya jadi, pertama-tama, Ibrani kalau menurut saya itu sama dengan Injil Yohanes. Yang sifat kristologinya itu high kristologi. Yang menekankan kristologi dari atas. Ya, Yesus yang adalah Allah lalu turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, jadi surat Ibrani ini menekankan finalitas Kristus dan juga superioritas Kristus. Bahwa dia lebih unggul dari siapapun kan dibandingkan dengan beberapa kan. Iya, ada Musa. Tipologinya lah gitu. Nah, jadi singkat cerita begini. Penulis Ibrani menggambarkan bahwa Yesus ini adalah sumber keselamatan, pokok keselamatan. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ini, brother. Coba brother baca. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, PL mengatakan demikian, brother. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, dan ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, dan aku memujinya. Allah Bapakku, dan aku akan meninggikannya. Keluaran pasal 15 ayat 2. Mazmur 118 ayat 14 dan 21. Jadi PL menekankan pokok keselamatan atau sumber keselamatan itu adalah Allah. Allah gitu loh. PB menekankan sumber keselamatan itu adalah Yesus. Jadi kenapa kebangkitan itu mempertegas keilahiannya? Karena dia adalah pokok keselamatan. Sehingga maut tidak bisa mengekangnya. Makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, dia berkata apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ada lagi ayat seperti Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ini kan kalimat sampai di ayat ini sampai dibuat dalam bentuk lagu. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Jadi, ya biasalah penulis PB itu kan mengutip PL lalu menjelaskannya dan menghubungkannya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah sumber keselamatan, pokok keselamatan yang menyelamatkan setiap kita. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah bukti keilahiannya. Mungkin berarti bisa kaitkan dengan yang lainnya juga. Bisa. Boleh. Sebelum nanti aku kaitkan ke yang lain, ada fenomena-fenomena menarik belakangan ini di kekristenan. Tapi tadi supaya nggak lupa, tadi Brother Solo udah ingetin aku.
Soal apakah Dibangkitkan. Yesus dibangkitkan atau membangkitkan Oh diri ya, sendiri. mungkin bisa dengan cepat Bang ayat-ayat yang dibuka ya. Karena kan ini salah satu tuduhan juga bahwa Yesus itu bukan ilahi. Ya. Karena yang membangkitkan dia itu Bapa, Ya. bukan dirinya sendiri. Ya, dibangkitkan dan membangkitkan itu dua hal yang sama saja sebenarnya. Itu hanya menunjukkan peran-peran dari Allah Tritunggal yang berbeda. Yang pertama kita mulai dari Bapa ya, Ibrani pasal yang kelima, ayat 7 dan 8. Jadi dengan ratap tangis Tuhan Yesus itu menaikkan permohonan doanya kepada Dia yang bisa menyelamatkannya. Ini juga sebagai edukasi juga ke jemaat kan, Brother? Ya. Karena jadi salah satu senjata pamungkas beberapa pengkritik, orang liberal, untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan ilahi. Meskipun dia bangkit, tapi dia ya seperti manusia biasa, orang Bapa yang membangkitkan dia, kok bukan dirinya sendiri. Nah, nanti ada yang menarik ketika kita mengutip Kisah Rasul pasal yang kedua sebenarnya, tapi nanti ke situ ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Siapa itu? Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini konteks yang menunjukkan bahwa Bapa yang bisa menyelamatkan Yesus dari maut. Nah, kalau Roh Kudus ada nggak? Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat ke-11. Ini maksudnya, Brother sedang mau menunjukkan bahwa dibangkitkan dan membangkitkan itu sebenarnya pekerjaan Allah Tritunggal. Kebangkitan Yesus itu pekerjaan Allah Tritunggal. Perikoresis. Ya, satu kesatuan nggak bisa dipisahkan lah. Allah Tritunggal itu dalam keharmonisan karyanya. Nah, termasuk dalam hal karya kebangkitan Yesus, ini adalah karya dari Allah Tritunggal. Nah, ini Roh Kudus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tadi kan Brother bilang bahwa Yesus itu menjadi prototipe. Ya, kebangkitan kita ya seperti kebangkitan Yesus. Nah, ini salah satu ayatnya, bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, roh yang sama juga akan membangkitkan setiap kita. Nanti juga bisa dilihat ayat pembandingnya dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 20 dan 21. Tapi sekarang kita masuk kepada Yesusnya. Ada nggak ayat yang menekankan bahwa Yesus membangkitkan dirinya? Kita buka Yohanes pasal yang kedua, ayat 19, Bang. Tapi ini masih kita appreciate nih Bang Leandri. Cepat dia, luar minimal biasa. Kita kasih tahu isi lah, ya kan? Atau kita kasih cucur lah. Cucur boleh. Jago banget, cepet banget ya kan? Dia nggak di sana, nggak di sini, mantap. Sama. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aku akan mendirikannya. Nah, ini kan kalimat ini harus dipahami dengan benar. Waktu itu kan bingung orang Yahudi. Dalam 46 tahun loh bait suci Allah yang dibangun, bagaimana mungkin dia bisa membangunnya dalam waktu 3 hari? Kau aja belum sampai 50 ya. Iya. Nah, yang dia maksudkan jelas kan, dirinya. Maksudnya bahwa dia akan dibunuh, tetapi dia akan membangkitkan dirinya. Aku akan membangunnya kembali, mendirikannya kembali dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Lalu Yohanes pasal yang ke-10 ayat 18. Dari ayat 17 deh, ayat 17. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17. Ini sih 3 SKS ini, Brother. Makanya free. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, ini bicara tentang pengorbanan Yesus, bahwa dia akan mati. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini bicara tentang Yesus yang berkuasa, punya kuasa untuk membangkitkan dirinya. Nah, kalau di Kisah Rasul pasal 2, itu unik, Brother. Kenapa dalam khotbah Pentakosta, khotbah Petrus betul, itu ya? Petrus, dia menyinggung bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa. Nah, itu dalam konteks apa? Dalam maksud begini, orang Yahudi itu percaya pada waktu itu, kan dia diolok-olok, dia dihina, dan sebagainya macamnya. Pokoknya ditolak lah. Jadi dianggap dia mati karena dikutuk oleh Bapa. Kalau benar dia dikutuk oleh Bapa, dia mati karena kesalahannya. Nggak mungkin dong Bapa membangkitkan dia. Jadi itu adalah sebuah bentuk pembelaan Bapa terhadap Yesus, bahwa ini adalah orang benar. Dia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena dia berdosa, tapi justru sebaliknya, karena kesalahan kita, karena dosa kita, dia mati dan sekarang dia dibangkitkan oleh Bapa. Jadi itu adalah afirmasi yang menunjukkan bahwa dia adalah orang benar. Oke, itu narasi yang terpotong ya, Brother.
harus kita sambungin benang merahnya ya. Ya. Oke. Tadi brother bilang apa tadi? Menarik begini, brother. Mungkin kita akan masuk lebih implikatif dan sifatnya spiritualitas kekristenan lah. Dengan kasus-kasus yang sekarang ya. Gini, kebangkitan Kristus itu kan tadi di awal-awal atau di segmen sebelumnya atau di chapter part sebelumnya, aku bilang bahwa kebangkitan Kristus itu jadi meaningless. Jadi nggak punya makna yang begitu mendalam, nggak punya makna untuk dihidupi. Bahwa kebangkitan Kristus itu harus kita hayati dalam kacamata Injil, di mana Kristus yang adalah Allah mati rela bagi kita dan dia bangkit untuk kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai dia sebagai yang ilahi, sebagai yang menyelamatkan kita, dan dia satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Nah, persoalannya adalah banyak orang Kristen juga tidak memahami secara mendalam bahwa brother sudah kutip Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini hanyalah Kristus yang bisa menyelamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, baru-baru ini ada beberapa orang-orang Kristen lah. Ya, sebenarnya fenomena seperti bukan fenomena baru ya, fenomena yang sudah banyak juga. Banyak orang yang kemudian beragama Kristen pindah keluar dari Kristen. Tanda kutip spirit pengkhianatan lah kepada Kristus. Spirit Yudas lah istilahnya begitu. Dan cukup warawiri karena kita zaman sosmed ya. Mungkin di zaman dulu juga sudah banyak, cuman tidak sepopuler sekarang di sosmed, entah di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Dalam konteks Paskah saat ini, brother, menyikapi pembahasan kita tentang salib dan kebangkitan Kristus, bagaimana kita menyikapi orang-orang atau sekaligus kita mengencourage teman-teman Kristen yang belum begitu memahami secara mendalam kematian dan kebangkitan Kristus ini, sehingga kemudian dia, kalau kata Rasul Petrus itu, dia diperlengkapi dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat di dalam pengenalan akan Kristus, sehingga ya banyaklah faktor yang membuat orang kemudian keluar dari kekristenan, entah itu mau keluarga, entah ekonomi, entah itu jabatan, politik dan lain sebagainya. Ada banyak faktor. Tapi tolong brother kasih semacam respon atau tanggapan yang tanda kutip orang-orang yang murtad ini, dan juga bagaimana tetap membuat Igrianers sekalian, orang percaya di seluruh dunia melihat kematian dan kebangkitan Kristus ini lebih berharga dari apapun, bahkan dari nyawamu sendiri. Iya. Silakan, brother. Kan gini, coba buka dulu Matius pasal yang ke-10 ayat 33. Suka nih kalau brother awak, semua narasumber di sini selalu dalilnya itu ada. Harus ada ayat. Ada teks. Nah, ini menarik untuk diperhatikan bagi mereka yang menyangkal Yesus, ya, atau yang berkhianat, spirit Yudas. Ya, siapa tahu dengan mereka melihat atau mendengarkan podcast kita ini, mereka bisa memikirkan ulang keputusan mereka. Nah, jadi Yesus menegaskan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Ya, percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. So, artinya hanya percaya kepada Yesuslah sebagai satu-satunya jalan bagimu untuk selamat. Nah, Alkitab seperti yang sudah kita bahas ya dari awal sampai sekarang, brother. Jadi poin utamanya adalah keselamatan hanya datang dari Yesus yang mati dan bangkit. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan peristiwa Paskah ini, keselamatan hanya datang dari Yesus yang mati dan bangkit, dan tidak ada bermaksud untuk menghakimi. Tapi ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Injil, bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kalau kamu menyangkali Kristus, itu sama dengan kamu ya adalah kepastian untuk menghadapi yang namanya kebinasaan. Wow. Itu dulu yang pertama. Yang kedua gini, brother. Yesus ngomong begini, Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekarang yang menjadi persoalannya begini, kamu pindah agama, kenapa? Kalau karena kamu merasa bahwa
kamu menemukan sesuatu yang lebih baik pada agama itu, ya go ahead, itu keputusan Anda. Nggak jadi masalah. Tapi pertanyaannya, adakah kamu telah dengan serius dan sungguh-sungguh mengimani Kristus sebelumnya? Itu pertanyaannya. Wow. Adakah kamu pernah dengan sungguh-sungguh mendalami imanmu? Karena jangan-jangan nggak ada pernah gitu loh, rasa haus, rasa lapar akan kebenaran yang timbul dalam dirimu dalam menggali imanmu sebelumnya. Sehingga dengan begitu mudahnya engkau menjual Yesus gitu loh. Ya. Menggantikan Yesus dengan jabatan, menggantikan Yesus dengan pasangan, menggantikan Yesus dengan harta, menggantikan Yesus dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana mungkin gitu loh, kita menggantikan Yesus, ada sesuatu yang kita pandang lebih berharga, lebih bernilai di luar Yesus. Padahal Yesus mengatakan demikian, bahkan ketika kamu punya seluruh isi dunia ini, kalau pada akhirnya jiwamu binasa, untuk apa? Maksudnya, jangan sampai ada sesuatu gitu loh yang membuat pada akhirnya kita meninggalkan Yesus dan kita binasa. Yang ada malah sebaliknya, kita rela mempertaruhkan segala sesuatu demi Yesus supaya kita tidak binasa. Nice logismenya. Nah gini brother, pertanyaannya itu yang harus direnungkan. Gitu loh. Ya kita mungkin bisa sebutlah ada seorang yang bernama Richard Lee, Dr. Richard Lee, lalu diundang di satu podcast gitu loh, di gereja besar atau pendeta besar. Kita sebut nama. Iya, di pendeta besar gitu loh. Tapi pendeta besar nggak usah kita sebutkan lah. Lalu singkat cerita dia bilang begini. Namanya tuh besar badannya. Singkat cerita dia bilang begini, bahwa saya sudah lama nggak gereja, tapi saya tetap percaya Yesus. Gimana ceritanya? Udah lama, ya mungkin karena memang kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta, nggak tahu lah, ada nggak sedikit lah yang seperti itu case-nya orang Kristen. Nah, tapi dia bilang tetap percaya Yesus. Tapi singkat cerita, kita lihat lagi ada video terbarunya. Gitu loh, bahwa dia diundang di satu podcast, dia bilang udah lama dia jadi mu'alaf. Wah. Gitu loh. Udah 2 tahun dia jadi mu'alaf. Kan bingung kita. Jadi gerejanya kena prank. Pendetanya kena prank. Kena prank ya. Ini sebuah penghinaan terhadap Yesus. Ini sebuah penghinaan terhadap Yesus. Dan sekali lagi, kita bukan bermaksud untuk menghakimi. Jadi nggak ada dasar untuk kamu bicara tentang masuk surga. Apa? Sementara kamu sudah menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk membawamu ke surga. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kamu ke surga. Nice. Jadi kalau kita bicara keselamatan surga, ya udah, that's it. That's the problem. That's the answer gitu loh. Yesuslah jawabannya. Terus karena apa kamu pindah agama? Apa yang mau kamu persoalkan? Nah, repotnya begini. Mau pindah agama supaya lepas dari jerat hukum. Oh, kamu mau lepas dari jerat hukum dunia. Tapi kamu tidak bisa lepas dari jerat hukum kebinasaan, hukuman kekal yang menantimu. Hanya untuk mencari keuntungan di dunia. Mungkin dengan pindah agama tetangga yang mayoritas itu, dia merasa bahwa dia akan lebih aman. Oke, nggak jadi masalah. Ya pada akhirnya engkau lebih memilih keamanan versi dunia. Hidupmu aman di dunia, bukan di kekekalan. Ada orang yang sangka jalannya lurus, aman ya kan? Ya, ternyata menuju kepada kebinasaan. Padahal kan Tuhan Yesus sudah memberikan garansi gitu loh untuk kita mengecap atau menikmati kehidupan kekal. Sama seperti yang tadi brother persoalkan, mudah terkesan gampang. Tapi persoalannya kita lihat di lapangan, nggak sedikit orang menolak Yesus seperti ini tadi, spirit Yudas pada akhirnya berkhianat gitu loh. Jadi jangan sampai ternyata dibumbuilah semuanya itu, pindah agama karena mungkin merasa lebih baik kalau agama ini aku menemukan kedamaian dan sebagainya macam, yang nggak taunya karena apa? Karena ketenaran, popularitas, karena uang, karena kekayaan. Ya kan ini miris. Makanya Tuhan bilang begini, kamu pilih aku atau Mamon. Gitu, brother. Oke. Mungkin supaya lebih berimbang, brother. Karena juga ada orang yang kemudian meninggalkan kekristenan. Tadi kalau kata brother, tidak mendalami. Pertanyaannya, adakah kamu mendalami pengenalan akan Kristus atau mendalami kebenaran firman Tuhan itu dengan dalam? Tapi supaya berimbang juga, ini autokritik kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan-jangan dia juga dapat kebenaran firman Tuhannya yang prosperity gospel lah. Pengajaran firman Tuhan yang bukan esensi seperti kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi yang diberitain itu ya hal-hal yang sifatnya sekunder. Bagaimana tanggapan brother? Menarik ini pernyataan brother ini. Jadi makanya ini juga jadi pembelajaran lah ya. Gereja-gereja atau pendeta-pendeta secara khusus dapat memetik pelajaran. Ini pelajaran yang mahal bagi gereja-gereja, tapi juga bagi keluarga-keluarga Kristen untuk mengajarkan siapa Yesus. Ini mendesak sifatnya, gitu loh.
Jadi dari sejak kecil, ya Yesus itu siapa harus diajarkan. Dia sebagai penyelamat, dia sebagai Allah, dia sebagai yang berdaulat dalam kehidupan kita. Harus sebagai yang pertama-tama ditekankan ketika mengajarkan Yesus kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat, kepada setiap keluarga Kristen, kepada setiap anak-anak. Supaya apa? Supaya memang mereka pada akhirnya radikal untuk Yesus gitu loh. Hidup mereka radikal. Jangan sampai untuk TikTok mereka bisa hafal banyak kan velocity. Ya gitu. Jangan sampai untuk TikTok mereka nggak ada yang absen, semuanya tahu gitu loh. Untuk Yesus apapun nggak tahu gitu loh. Ayat pun yang dihafal cuma Kejadian 1 ayat 1. Itu pun masih penting. Ini nggak ada ayat yang dihafal. Coba ini jadi pelajaran yang penting. Ini pelajaran yang mahal. Ya, jadi siapa Yesus bagi setiap kita? Ini adalah satu pertanyaan yang harus direnungkan dan kita gali sepanjang kita hidup. Tentu ya pencarian kita akan sang kebenaran itu berhenti dengan melihat Yesus, dengan percaya kepada Yesus. Tetapi siapa Yesus yang diceritakan oleh Alkitab harus terus kita dalami. Iya, memang rata-rata orang yang percaya Yesus atau diajarkan tentang Kristus dari sejak dia kecil itu jadi radikal, bro. Iya. Dia ketemu dengan, entah dia merantau, entah dia kemana, ketemu dengan teman manapun, itu bisa radikal gara-gara yaitu. Kalau makanya gereja kita kan mulai dari rumah ya, mengajarkan firman dari rumah. Itu keras tadi. Harus mengajarkan supaya anak-anak itu bisa radikal dari sejak kecil. Iya dong, ajarkan. Jadi udahlah, gereja-gereja kemakmuran, pendeta-pendeta yang menekankan 5 langkah menuju sukses, 5 langkah hidup berkelimpahan, ini menjadi tamparan keras bagi kita, gitu loh. Kekristenan itu bukan bicara tentang bagaimana cara menjadi kaya. Ya. Makanya kita bahas konsep-konsep kekristenan yang core lah seperti ini, inti seperti tapi bukan berarti kita anti terhadap kekayaan atau kemakmuran, tapi kemakmuran, kekayaan bukanlah tujuan. Jangan sampai kita memperalat Tuhan untuk mencapai tujuan kita, yang ternyata bukan Yesus yang menjadi tujuan kita. Dia hanya alat. Itu kita jahat di mata Tuhan. Oke, brother. Kebangkitan Kristus dan salib Kristus di momen Paskah ini, boleh kasih konklusi lah terkait dengan kebangkitan Kristus. Ada brother mau elaborasi lebih jauh kebangkitan Kristus ini di dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, tentu kan supaya relate juga. Karena orang tahu kebangkitan Kristus, tahu kematian Kristus. What next buat hidupku? Kayaknya nggak relate kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Tokenku udah bunyi, Pak Pendeta. Anak mau bayar sekolah, Pak Pendeta. Cicilan rumah, Pak Pendeta. Cicilan mobil, Pak Pendeta. Apa relate buatku gitu? Boleh, benar? Ya, pada umumnya kita menghindari yang namanya penderitaan. Tetapi dengan peristiwa salib Kristus, kita pada akhirnya bisa melihat penderitaan dengan kacamata yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Ada istilah namanya greater good. Greater good. Ya, kebaikan yang lebih besar. Bahkan bisa jadi ada kebaikan yang lebih besar daripada penderitaan yang besar yang kita alami. Jadi nggak taunya, jadi penderitaan yang besar yang kita alami itu menghasilkan sesuatu yang baik, yang kebaikannya lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah contoh greater good yang sempurna. Kita melihat justru kebaikan terbesar, yaitu keselamatan, hadir melalui satu penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, pada akhirnya kita bisa punya cara pandang yang berbeda terhadap penderitaan. Salah satu implikasi dari salib Kristus adalah dengan kita melihat salib Kristus. Salib Kristus itu bicara tentang penolakan. Yesus ditolak. Salib itu bicara tentang penolakan dalam pengertian Yesus ditolak. Yesus dihina, dicaci maki, dia tidak diterima. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaan menolak aku. Bahkan orang-orang yang dia kasihi, orang yang terdekat dia, meninggalkan dia, menolak dia, mengkhianati dia. Tetapi di sisi lain, salib juga bicara tentang penerimaan. Meskipun Yesus ditolak, meskipun dicaci maki, meskipun dia tidak diterima, disakiti, dicemooh dan sebagainya macamnya, ada penerimaan dari Yesus yang tersalib. Nah, inilah yang memulihkan. Jadi ada satu bentuk pemulihan yang dinyatakan oleh penderitaan yang dialami oleh Yesus waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Jadi begini, dalam konteks keluarga, kalau brother tanya mengenai keluarga, kalau ada yang gagal dalam anggota keluarga kita, misalnya jatuh ke dalam narkoba, nah bagaimanalah kita pada akhirnya bisa memulihkan anak kita yang sedang jatuh? Bukan malah menghukumnya, mengkhianati dia, atau membuang dia, atau memukuli dia dan sebagainya macamnya sampai menginginkan kematiannya. Jangan. Kita harus memperlakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, yaitu ada penerimaan. Pemulihan itu datang dari penerimaan Kristus.
Wow. yang tersalib. Mantap. Oke. Cukup lah brother ya. Oke. Next kita ketemu lagi. Udah hampir 2 jam soalnya. Selamat Paskah Ya. untuk kita semua. Selamat memperingati dan sekaligus selamat menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus atas hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Kami pamit undur diri bersama Brother Awa, Brother Robson. Puji Tuhan. Mantap.